Kalau boleh tahu berapa nih omset bersih dari semua toko online-nya nih Mbak? Dikurangin biaya-biaya karyawan dan lain-lain ya? Kalau omset semuanya kotor dulu, Kotor dulu, itu sekitar 2M. 2M, gila, 1 bulan itu Mbak? Iya, itu Wow. semuanya saya belinya sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to PTV, persembahan dari Prosperland Indonesia. Dan seperti biasa masih bersama saya Dea Citra yang akan nemenin kamu. Kali ini kita berada di segmen Inspirasiku. Oke, agak berbeda dari biasanya ya. Kalau biasanya kita ada di lokasinya di Jember Town Square. Nah, kali ini aku berada di rumah narasumber yang akan aku ajak ngobrol-ngobrol seputar cerita bisnisnya ya. Jadi beliau ini merupakan salah satu pemilik unit apartemen di Jember Town Square. Punya 2 unit sekaligus. Wow. Dan kedua unitnya ini lagi disewakan bulanan dan dua-duanya udah ditempati. Jadi kita nggak bisa ke sana ya. Karena itulah aku akan ngajak kamu di rumahnya langsung. Ini dia. Wow. Gede banget rumahnya ya. Oke, kita akan kenalan dan ngobrol langsung sama narasumbernya. Masuk ya. Oke, jadi aku sekarang lagi ada di gudangnya pengusaha ini ya. Kamu bisa ngeliat dong ya, ini stoknya banyak banget. Jadi narasumber yang akan aku ajak ngobrol, beliau ini salah satu usahanya adalah usaha di bidang online shop. Wow, kebayang dong ya, apa sih yang dijual kok sampai bisa punya rumah sebesar ini dan punya apartemen 2 unit. Itu yang kita tahu loh ya, belum aset-aset yang lainnya. Jadi memang salah satu usaha beliau ini adalah punya beberapa toko online ya, yang awalnya online kemudian akhirnya beliau bisa punya stok segini banyaknya ya, kayaknya banyak ribuan barang yang ada di sini. Dan nggak cuma online shop itu aja, jadi beliau juga mengembangkan sayapnya, punya bisnis lain yaitu bisnis franchise beberapa ini ya, kuliner, stand-stand kuliner, toko-toko kuliner, dan ada juga franchise ekspedisi Ninja Express. Wow, emang banyak banget bisnisnya. Dan pasti kamu pada penasaran dong ya, emang usahanya apa sih? Siapa sih dia? Gimana sih cara dia mengembangkan bisnisnya ini? Oke, gak usah lama-lama lagi, kita akan ke ruangan atas untuk ngobrol langsung bersama narasumbernya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Halo Mbak. Wah, kita bisa ngobrol-ngobrol di sini ya? Ya, silakan masuk. Oke, yuk sini. Oke, sekarang aku udah lagi sama narasumbernya. Ini dia Mbak Zofana. Hai Mbak. Halo Mbak Citra. Bisa disapa dulu dong netizen yang ada di sana. Halo semuanya. Oke, jadi ini dia ya Mbak Zo yang udah aku ceritain tadi. Jadi beliau ini merupakan pengusaha yang awalnya bisnisnya ini di dunia online, bener ya Mbak ya? Iya. Nah itu dia, udah sampai sekarang udah punya banyak toko online-nya dan sampai mengembangkan sayap bisnisnya, punya usaha franchise dan lain sebagainya, betul ya Mbak ya? Oke, ini kayak udah banyak yang penasaran ya Mbak, ceritanya gimana sih awal mula Mbak Zo mulai dari nol sampai bisa sekarang ini ya. Gimana sih dulu seorang Mbak Zofana yang dulu itu seperti apa sih Mbak? Awalnya sih kuliah di Jember, Mbak. Mm-hmm. Kuliah di Jember, terus dibiayai orang tua pada waktu semester 1. Terus karena tidak ingin merepotkan orang tua, akhirnya saya nabung gitu. Oh gitu. Ya, jadi saya sisihkan lah dari uang jajan saya sisihkan dikit-dikit buat membayar uang semesteran. Oh gitu. Tapi dari situ kok kurang gitu. Akhirnya gimana nih caranya, terus ketemu sama mantan pacar saya yang sekarang suami saya. Wah, jadi suami sekarang ya? Iya. Terus setelah ketemu sama suami saya disuruh gimana kalau kita bisnis aja gitu. Setelah bisnis apa nih yang cocok gitu. Waktu itu nggak kepikiran sih bisa sebesar ini gitu. Awalnya cuma dropship Dropship aja. cuma Barang dropship. pertama yang dijual apa itu Mbak?
Barang pertama yang saya jual itu tas white label. Yang nggak bermerek gitu ya? Ya, nggak ada mereknya. Oke, terus? Bisa kepikiran kenapa jual tas yang white label itu awalnya saya ke salah satu toko tas. Ketika saya lihat yang bermerek ya itu kok dia ngambil untungnya sampai 200%. Gitu lah, enak nih kalau misalnya aku bisnis kayak gini, karena saya nggak punya merek, gimana kalau saya ngambil untung 50-100% aja. Terus saat itu langsung saya bikin Instagram. Setelah bikin Instagram, hari pertama itu langsung ada 2 orderan. Langsung 2 orderan. Itu waktu buka toko di Instagram langsung posting berapa produk itu Mbak bisa dapat langsung 2 orderan? Baru cuma sekitar 10 produk langsung dapat orderan. 10 produk. Kemudian untuk followernya kan kalau mau mulai Instagram itu yang pasti produk, kemudian follower gitu kan biar dapat produk. Terus itu gimana caranya? Baru posting 10 bisa dapat 2 orderan. Memang langsung banyak follower. Nah, waktu itu saya nyari artis yang dia itu followersnya itu kayak suka fashion gitu loh. Kayak misalnya artis kayak Maya Estianty, Sandra Dewi seperti itu kan dia kan cantik gitu, jadi followersnya kan biasanya wanita yang suka fashion. Benar. Gitu. Terus saya follow followersnya follow saya. Waktu itu kayak gitu. Belum tahu AdSense kayak gitu. Kalau sekarang kan kalau sekarang kan udah enak, ada promosi Instagram, ada Facebook Ads. Kalau dulu itu kayak gitu kan belum tahu saya ya kayak gitulah caranya. Terus akhirnya mereka setelah saya follow kan lihat profil saya tuh, terus akhirnya beli. Langsung order gitu kan ya? Ada order. Padahal baru 1 hari buka toko. Baru 1 hari, pasti langsung senang dong ya. Baru nyoba langsung dapat orderan. Akhirnya sangat semangat sekali, terus 3 bulan itu udah puluhan orderan masuk. Wow, itu biasanya kan emang harus konsisten gitu kan ya. 1 hari harus posting berapa produk gitu Mbak? 1 hari itu kalau saya dulu itu ya 10, kadang 5 kayak gitu. Jadi bolak-balik gitu loh Mbak. Pokoknya harus posting terus. Gitu. Kalau misalnya nggak posting ya nggak ada pembeli gitu. Takutnya kan kayak gitu. Soalnya kan harus up to date gitu. Benar. Untuk follow-nya ini buat bisa jadi ilmu nih ya buat teman-teman yang mungkin ingin memulai online shop dari Instagram ya Mbak ya. Jadi tips dari Mbak Zu tadi nih kita harus posting 10 produk ya, 10 foto setiap harinya. Kemudian untuk follow-nya berapa nih? Kalau saya dulu sampai limit, tapi kalau sekarang kayaknya nggak boleh, soalnya di-banned ya? Peraturan Instagram kan nggak boleh sekarang, yaitu pakai Facebook Ads, pakai Instagram Ads. Berarti ngiklan kalau sekarang endorse. Oke. Berarti kalau dulu tuh rata-rata berapa? Sampai 100 1 hari? Mungkin sampai 100-200. Wow, sehari harus 100 ya. Tapi mungkin kalau sekarang dibatasin kalau nggak salah sekitar 30 mungkin ya. Iya, sekarang kan dibatasi beda sama dulu. Terus setelah 3 bulan saya ditawari sama marketplace. Marketplace-nya tertarik dengan produk saya. Mbak, gimana kalau kerja sama kita? Itu lewat email atau gimana tuh? Lewat WhatsApp waktu itu. WhatsApp. Mbak, gimana kalau misalnya gabung sama marketplace? Di sini ada keuntungannya, bisa dapat gratis ongkir, bisa dapat ini itu gitu. Biasanya kalau gratis ongkir Shopee, bener nggak sih? Bukan. Oh, bukan malah. Yang apa nih waktu itu? Waktu itu pas awal mulanya itu Elevania. Oh, Elevania masih ya. Setelah Elevania itu orderan masuk itu sekitar puluhan, 50 gitu. Terus itu dari Elevania aja? Dari Elevania aja. Terus ada yang nawari juga Matahari Mall, Rakuten kalau waktu itu, terus Lazada, terus akhirnya Shopee juga nawari. Itu ketika tiap marketplace menawari, Mbak Zu langsung berminat untuk buka di toko itu atau mungkin ada yang ditolak, enggak, aku mau fokus di Elevania aja atau gimana? Waktu itu Elevania bilang kalau misalnya kan produk saya termasuk reseller, bilang perjanjian kalau misalnya nggak boleh jualan di marketplace lain. Gitu. Cuma saya nyiasatinya saya jualan di marketplace lain, cuma beda produk. Gitu. Jadi waktu itu di Instagram sekitar 3 bulan jualan tas gitu kan ya. Kemudian karena udah laris gitu kan ya, 3 bulan tuh rata-rata udah berapa itu orderannya Mbak per bulannya? Kalau
3 bulan awal itu ratusan. Wow, udah ratusan ya. Gila. Kalau misalnya udah setahun itu sampai ribuan. Wow. Gitu. Jadi 3 bulan udah bisa jualin ratusan produk. Followernya udah berapa dari 3 bulan itu? Kalau marketplace kan dulu nggak ada followers. Oh, kayak Instagram. Oh, kalau Instagram itu cuma 10k sih. 10.000 3 bulan? Enggak. Oh, enggak, waktu 3 bulan pertama dulu. Iya, ribuan, Mbak. Ribuan ya, 2000, sekitar 3000 2000. gitu. Sekitar 2000. Jadi kalau misal kamu konsisten nih ya mau buka toko online di Instagram, setiap hari harus posting 10 produk, kemudian harus follow ya. Kalau mungkin sekarang maksimalnya 100 misalnya, berarti kamu harus follow 100 orang setiap hari. Dan ternyata ini dia Mbak Su bisa membuktikan ya, 3 bulan udah bisa menjualkan ratusan produk dan followernya 2000-an gitu ya Mbak ya. Kemudian ditawari oleh marketplace yang pertama Elevania, lalu di Elevania itu juga udah langsung banyak produk juga. Kalau di marketplace sih enak sih Mbak, tinggal tanya mana Instagramnya saya uploadkan gitu. Oh gitu. Kalau misalnya kita setuju. Oke. Jadi kita difasilitasi. Gitu. Jadi setelah di Elevania banyak orderan, tapi nggak boleh ini ya buka di marketplace lain gitu ya. Tapi kan seperti itu kan nggak bisa berkembang. Betul. Akhirnya ini tips juga buat semuanya. Akhirnya kalau misalnya ditawari seperti itu di marketplace, oke, saya nggak jual produk ini ke di marketplace lain. Cuma di marketplace lain tetap jualan, cuma produknya berbeda. Kan tas fashion itu kan banyak Mbak. Betul. Kalau misal buka di marketplace lain, tapi dengan nama toko yang berbeda, ngaruh nggak Mbak? Kalau sama-sama belum jual. tahu sih, Belum soalnya tahu ya. saya konsisten. Oke, saya dibantu Gitu. Elevania, Elevania orderan saya banyak. Jadi ya menghormati marketplace yang udah membantu saya. Iya. Jadi kemudian setelah itu buka di marketplace yang kedua, tapi dengan produk yang berbeda. Produk yang berbeda apa itu Mbak? Sama tas, tapi Tas juga juga? beda. Oh gitu. Untuk itu tas aja. Apa tas lokal? Kalau mungkin yang pertama tas import? Tas import semuanya. Tas import juga. Oh gitu. Dengan nama toko yang sama? Nama toko yang berbeda. Yang berbeda ya. Oh tokonya gitu. berbeda, produknya berbeda. Gitu. Oke. Kemudian di marketplace yang kedua itu waktu itu apa? Marketplace kedua juga tas, tapi modelnya berbeda, tokonya namanya juga berbeda, tapi tas juga. Marketplace-nya apa? Tokopedia atau Lazada, Tokopedia, Rebutan. Yang kedua itu langsung banyak Mbak, kan di Elevania itu kan termasuk ratingnya tinggi. Akhirnya marketplace lain pada ngejar kan. Oh gitu. Akhirnya dibukain toko di banyak marketplace. Tapi untuk toko-toko lain masih ini ya, memperbolehkan buka di marketplace manapun gitu kan ya. Toko lain boleh. Oke, jadi setelah itu yang pertama Instagram, kedua buka di Elevania, kemudian barulah buka di toko marketplace yang lainnya gitu kan ya, dengan produk yang berbeda-beda. Iya. Yang beda-beda. Selain tas ada lagi nggak Mbak? Mungkin baju atau sepatu? Waktu itu tas import kan ada aturan ya Mbak ya. Kalau misalnya import itu dipersulit. Jadi waktu itu kan setelah berkembang saya kan import sendiri Mbak. Bukan. Jadi dari luar negeri langsung? Import sendiri. Lebih murah tapi ya? Lebih murah. Tapi waktu itu ada halangan. Importnya dibatasi sama peraturan pemerintah. Bea cukainya repot, importnya dibatasi. Jadi barang dari Cina ke Indonesia biasanya 1 bulan datang, itu sampai 4 bulan baru datang. Terus pengiriman dari Batam keluar Batam itu gara-gara ada aturan bea cukai, akhirnya 1 bulan itu baru nyampe. Jadi dari Batam ke Jakarta itu bisa sampai 1 bulan. Akhirnya stuck di situ, terus nyari bisnis lain. Kalau misalnya saya di zona nyaman tetap mempertahankan tas import itu, mungkin udah bener-bener jatuh saya. Tapi waktu itu saya berpikiran aku nggak boleh nih jatuh kayak gini terus gitu. Akhirnya cari bisnis lain. Oke, itu waktu itu pas ngambil dari supply dari Cina, itu langsung nyetok ke sini atau gimana itu Mbak? Nyetok ke Batam Mbak. Oh nyetoknya ke Batam? Nggak boleh, kalau langsung ke sini kan ongkosnya terlalu mahal. Oke. Kan nggak ada kargo. Kemudian toko yang di Batam? Udah ditutup itu. Udah karena import sangat sulit, terus harga semakin kan. Waktu itu kan banyak yang minat tas gitu ya Mbak. Namanya kalau pasarnya besar, otomatis orang-orang yang nyasar pasar itu kan juga semakin banyak. Harga semakin hancur gitu. Ya, akhirnya ya udahlah saya cari bisnis lain. Jangan ini juga dipertahankan. Cuma aku harus berkembang, nggak boleh kalau misalnya aku cuma
stuck di sini aja. Oke. Kemudian bisnis lainnya itu di apa Mbak? Tetap di online shop juga atau mungkin yang lain? Awalnya tetap di online shop lah. Tetap ya, tapi dengan barang yang berbeda, supplier yang berbeda. Supplier yang berbeda. Waktu itu saya bisnis tas lokal. Tas lokal ganti ya. Tas lokal waktu itu saya lihat kok tas lokal juga bagus, terus memanfaatkan apa istilahnya biar orang-orang lokal itu juga bisa pengrajin-pengrajin lokal UMKM itu, gitu ya. UMKM-nya juga bisa berkembang gitu. Akhirnya kerjasama sama UMKM jualan tas lokal. Okay. Itu langsung ke produsennya atau mungkin ini Langsung, Mbak. distributor atau Jadi apa namanya saya desain tasnya, terus habis itu ini loh tas kayak gini bisa bikin nggak? Terus akhirnya bisa bikin, terus saya jualkan. Oke. Gitu. Itu cara dapat produsennya itu gimana tuh Mbak yang bikin? Apa mungkin Mbak ke satu kota kemudian cari pengrajinnya? Iya gitu ya. Satu kota dari pengrajinnya cocok apa enggak, produknya seperti apa gitu. Terus apa namanya bisa dapat bahan yang bagus tapi harga murah itu yang mana gitu. Pokoknya nyari-nyari dulu. Gitu. Jadi sempat keliling-keliling juga ya untuk mencari produk yang terbaik tapi dengan modal yang terbaik juga gitu ya. Kalau dari segi keuntungan itu lebih tinggi mana nih dapatnya untuk jual tas fashion import apa tas lokal? Kalau awal-awal sih tas import tas import kan banyak untungnya. Terus tapi kan tas import kan nggak langsung anjloknya itu nggak langsung anjlok gitu kan Mbak. Ketika mau anjlok itu saya nyari bisnis lain kayak tas lokal itu juga termasuk kan. Cuma ya nggak sebanyak tas import. Cuma kan didukung beberapa bisnis di online shop juga ada batik sampai sekarang masih jalan. Saya menemukan batik kan soalnya suami saya dari Pekalongan. Jadi saya menjual batik yang asli Pekalongan. Ditawari oke saya jual, ternyata juga jalan. Itu dari produsennya juga. Dari produsennya. Tas juga jalan. Lama-lama bisa mengimbangi tas impor ini. Oh gitu. Jadi sampai sekarang udah banyak ya produk-produk yang dijualkan ya. Nggak cuma tas import aja, tapi ada tas lokal juga. Kemudian ada batik juga ya Mbak ya. Wow. Terus ada lagi nggak ini selain itu? Ada lagi kan apa namanya masih kenal sama importir kan. Saya istilahnya saya juga termasuk importir. Cuma kan saya udah nggak mau jualan tas impor lagi. Akhirnya karena kemarin pemerintah mencanangkan go green itu saya mengimpor botol minum. Botol minum yang aneka macam itu ada yang 2 liter, 1 liter bentuknya lucu-lucu gitu. Akhirnya saya berpikiran untuk menjual itu. Ternyata itu juga laku banyak juga. Alhamdulillah. Kayaknya apapun yang dijual sama Sony laku terus ya Mbak ya. Rezekinya ini keren banget. Ini kan produk yang dijual banyak, kemudian tokonya juga banyak ya. Ini untuk satu produk punya satu IG, satu toko di marketplace, apa mungkin dijadikan satu? Ada yang dijadikan satu, ada yang beda-beda. Jadi kalau misalnya batik nggak dijadikan satu sama yang botol gitu kan ya, beda toko gitu ya. Berarti sampai sekarang udah punya di toko online Instagramnya itu udah berapa ini Mbak total? Berapa toko? Kalau Instagram sih saya nggak fokus ya Mbak ya, soalnya saya istilahnya kan kalau dari penghasilan kan banyak marketplace, jadi saya fokusnya di marketplace. Kalau Instagram belum fokus sih. Cuma kalau Instagram saya juga punya bisnis yang fokusnya di Instagram itu skincare. Skincare itu juga dari ini, jadi agen, distributor atau gimana itu? Jadi agen. Saya ada BB Pink itu udah jalan, udah jadi terbesar Jember Banyuwangi itu. Terus sekarang lagi MS Glow sama Heslin. Itu beda perusahaan tapi ya? Beda perusahaan tapi ngajak kerjasama akhirnya saya terima juga. Jadi nggak apa-apa ya, misal walaupun satu owner punya jual beberapa produk skincare yang sama-sama perawatan wajah gitu kan, nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Nggak ada peraturan seperti itu ya? Nggak ada. Wow, oke. Jadi udah untuk Instagram ini Mbak Suni memang nggak semua produknya ya dibuka toko di Instagram, hanya beberapa aja. Salah satunya ini selain yang tas fashion tadi ya, itu juga untuk produk perawatan wajah atau skincare. Tapi untuk produk-produk lainnya seperti batik, botol, tas lokal tuh lebih banyak dijual di marketplace, bener ya? Oke. Untuk di marketplace ini kan juga persaingan banget gitu kan ya Mbak ya, sama kayak kita masuk pasar
ntar di sana tuh yang jual baju nggak cuma satu orang gitu kan ya, yang jual sayur bayam pun nggak cuma satu gitu kan ya, pasti orang juga akan pilih-pilih. Kadang nggak usah jauh-jauh, saya aja nih Mbak ya, selisih 500 aja saya nawar, nyari yang lain. Gitu. Nah kalau Mbak Su sendiri gimana menyikapi persaingan di marketplace? Yang pertama itu jaga kualitas Mbak. Yang pertama itu jaga kualitas. Jadi kan gambarnya kan sama walaupun kualitasnya beda. Jadi kita kasih keunggulan produk kita itu apa sih? Gitu. Misalkan ini ketebalannya segini, beratnya segini, itu ditulis semua. Jangan samain sama toko lain. Kalau toko lain kan mungkin cuma judulnya aja. Kalau saya itu kelebihan produkku ini apa gitu saya tulis. Terus setelah itu cari keunikan yang lain. Cari keunikan. Terus produknya itu yang lengkap. Kalau misalkan toko ini ada 10 produk nih, sedangkan di toko saya ada 100 produk. Orang kalau misalnya mau beli otomatis walaupun mahalan di toko saya, pilih ke toko saya karena produk saya banyak. Pilihannya banyak gitu. Jadi nggak menjual satu produk aja gitu kan ya. Nggak menjual satu dua model, tapi banyak sekalian. Terus jaga kualitas gitu, sama gambarnya juga harus beda sama yang lain. Jadi saya walaupun saya punya admin, walaupun udah lumayan besar gitu kan, tapi saya foto-foto sendiri. Oh gitu. Jadi bukan ngambil dari fotonya ini ya? Enggak. Supplier atau apa gitu? Enggak. Jadi bisa kelihatan bedanya gitu loh Mbak kalau foto sendiri. Ini loh produkku gitu. Oke. Itu berarti langsung nyetok barang juga atau gimana nih Mbak? Waktu itu saya memberanikan diri buat nyetok Mbak. Itu mulai kapan? Nah tadi kita belum menyebutkan ya, ini sebenarnya usahanya ini mulai kapan, tahun berapa gitu loh? Usahanya, belum disebutkan ini di sini. Usahanya mulai tahun 2014. 2014 waktu masih kuliah itu ya. 2014. Kemudian begitu banyak orderan, akhirnya berani nyetok tuh di tahun berapa? Waktu itu kan banyak orderan, uangnya itu bukan buat foya-foya. Mungkin kalau misalnya orang lain ya saya lihat banyak orang itu kalau udah megang uang banyak gitu kan buat foya-foya, buat beli ini, buat beli itu gitu. Kalau saya enggak Mbak, waktu saya punya uang lumayan banyak itu saya tabung. Ditabung. Jadi saya tabung, benar-benar saya tabung. Setelah itu ketika uangnya udah banyak baru berani nyetok. Sama kayak yang di Batam itu kan saya akhirnya punya gudang sendiri. Gudang di Batam? Bisa import sendiri itu karena saya punya tabungan. Kalau nggak punya tabungan kan mungkin masih dropship Mbak. Oke. Nah jadi ini nih ya, pesan buat anak-anak muda zaman now, anak-anak kekinian. Kalau kamu udah pegang uang nih, apalagi hasil dari usaha sendiri, jangan dibuat party ya Mbak ya. Apalagi buat nongkrong nggak jelas, naktir teman-teman. Udah, kalau kita udah pegang uang dibuat pesta habis ya, nggak bisa buat usaha lagi. Jadi mending kalau udah punya uang harus ditabung. Nah berarti saat itu bisa nabung sampai berapa duit nih sampai berani nyetok nih Mbak? Waktu itu jalan seperti yang saya jelaskan tadi, ketika saya jalan 3 bulan itu kan saya bisa menjual 100 lebih produk. 100 itu kalau keuntungannya 75.000 kan udah sehari 7,5 juta. Itu semuanya itu saya tabung Mbak. Hampir semuanya itu saya tabung. Jadi walaupun uangnya banyak tapi gaya hidupnya itu tetap. Jangan sampai ini ya, gaya hidupnya tambah tinggi juga ya. Walaupun uangnya banyak makan tetap jelas sehat. Gitu. Waktu itu seperti itu makanya bisa nyetok, akhirnya bisa punya gudang, bisa nyetok sendiri. Gitu ya. Jadi sampai akhirnya berani nyetok. Maksudnya di stok pertama apa ini? Tasnya, batik atau apa? Semuanya Mbak. Langsung di stok semua? Iya. Jadi saya mikirnya saya nyetok barang dulu gitu kan. Kalau misalnya saya takut nyetok, nanti akhirnya saya takut jualan juga. Bener. Seketika ada barang itu saya bingung kan akhirnya ini gimana barang biar keluar. Cara ngabisinnya gitu kan ya. Cara ngabisinnya gimana gitu. Karena motivasi barang banyak itu akhirnya dapat usaha yang lain gitu. Gitu. Jadi bisa buka toko yang lain gara-gara barang di rumah itu terlalu banyak. Akhirnya berpikiran gimana nih cara mengeluarkannya gitu. Tapi tetap ngejualnya dengan di marketplace itu ya. Di marketplace itu. Di marketplace itu biar dapat orderan tadi kan harus punya produk sendiri, kemudian di foto sendiri gitu kan ya. Follower juga ngaruh ya. Iya, follower Cara dapetin follower banyak tuh gimana dari marketplace Mbak? Ngasih voucher Mbak. Ngasih voucher. Misalnya kita
orang itu buka profil marketplace kita itu langsung dikasih voucher, nanti mengikuti kita. Oh, voucher kalau kamu mengikuti toko aku gitu kan ya. Jadi biar followersnya banyak itu masih voucher. Terus yang kedua tipsnya itu iklan, tapi iklannya apa namanya harus hati-hati, soalnya kebanyakan iklan itu boncos gitu kan ya. Iklan di marketplace apa iklan di IG-nya itu? Iklannya di marketplace. Di marketplace ya. Berarti udah di IG udah nggak begitu dijalanin ya. Ya di IG cuma skincare aja. Skincare aja yang di ini. Diiklanin juga skincare-nya. Iya, diiklankan pakai Instagram Ads ya. Itu biasanya habis berapa sih kalau ngiklan di IG dulu deh kita? Kalau di IG itu paling sehari 100.000. Sehari 100.000. Kalau misalnya kita niat banget ya Mbak ya, tapi kalau misalnya nggak niat banget gitu, mungkin bisa kita batasi cuma 20.000 sehari gitu bisa kok. Itu Ya, selama berapa hari nih iklannya? Kalau saya terus Mbak iklan. Setiap hari ngiklan. Jadi kita harus menyisihkan uang buat iklan. Gitu ya. Kayak di marketplace itu saya juga iklan ini biar produk kita naik. Gitu. Itu juga penting. Kalau misalnya kita cuma upload doang, diam nunggu orderan nggak bakal ada. Kalau misalnya kita nggak usaha. Benar-benar. Jadi misal di IG nih kan ada toko tas ya, masih jalan juga berarti? Apa udah tutup juga toko tas di IG-nya? Masih jalan. Masih ada ya. Toko tas, kemudian skincare-nya ada Baby Pink, ada MS Glow sama apa tadi? Hazelin. Nah itu setiap hari diiklanin 4 toko ini. Gantian Mbak. Oh gantian ya. Jadi biar nggak terlalu banyak keluar iklan ya gantian. Misalnya hari ini hari ini gitu. Oke, untuk skincare-nya nyetok juga atau gimana? Nyetok semua. Nyetok semua kalau ya. Akin itu harus nyetok Mbak. Oh gitu. Jadi harus nyetok 100 paket dari ini paket biar dapat harga murah. Kalau misalnya nggak nyetok nggak bisa. Oh seperti itu. Oke, kemudian untuk marketplace-nya itu berarti ada total ada berapa toko nih di semua marketplace? Sekitar 15. 15, wih gila. 15 dari berapa marketplace? Dari kalau sekarang cuma 2 sih. Oh sekarang jalanin 2 ya, apa nih sekarang? Lazada sama Shopee. Lazada sama Shopee, itu ada 15 toko. Wih gila ya, banyak banget. 15 toko itu gimana cara ngelolanya Mbak? Saya itu dari dulu apa namanya nggak bisa Mbak ngelola sendiri. Namanya kalau misalnya usaha itu harus kerja sama orang. Betul. Awal di Batam pun saya juga kerja sama orang. Terus ketika toko saya semakin banyak, saya mempunyai karyawan dan admin. Oh gitu. Itu sampai sekarang ada berapa karyawan nih Mbak? Banyak Mbak. 10? Lebih. Wih gila, di sini juga kantornya? Iya. Kerjanya? Wow, jadi sekitar berapa? 20? Ya sekitar itulah. Sekitar 20 ya. 20 orang guys, bisa ngerekrut 20 orang, gila. Ini orang Jember semua ya pegawainya ya. Ada yang Banyuwangi. Ada Banyuwangi juga. Wih, gila. Jadi bisa membantu juga ya, bantu orang sekitar buka lapangan kerja dengan bekerja di Mbakso ini. Dengan 20 orang itu tugasnya ngapain aja nih, Mbak? Ada yang jadi admin. Admin tuh ngebalesin chat atau sekalian posting juga. Oh, packing juga. Kalau posting ada sendiri atau jadi satu? Kalau posting itu freelance Mbak. Jadi anak kuliahan yang apa namanya biasanya anak bidik misi yang butuh penghasilan tambahan itu saya rekrut gitu. Freelance. Jadi terus editornya juga freelance. Jadi memanfaatkan anak-anak kuliahan biar mendapat uang saku tambahan gitu. Itu freelance-nya mereka datang ke sini terus foto-foto sendiri gitu? Kalau foto-foto saya. Oh, foto sendiri untuk desain. Okay. Saya moto terus didesain sama-sama. Gitu. Kemudian yang posting yang anak itu freelance juga. Iya, freelance juga. Wow. Untuk marketplace walaupun banyak ini tetap harus posting-posting juga setiap hari ya. Iya, harus posting juga. Tetap itu ya. mempengaruhi juga posting. Oh gitu. Jadi walaupun udah banyak orderan, banyak follower, tuh tetap harus posting setiap hari ya. Kalau sekarang apa tetap 10 produk juga? Kalau itu saya jatah enggak sih Mbak. Yang penting sehari ada gitu aja. Soalnya kan udah banyak. Jadi karena produk udah banyak, udah nggak perlu banyak-banyak lagi perharinya ya. Yang penting ngangkat di ini aja ya, di marketplace-nya, di IG-nya juga gitu kan ya. Wih keren ya, bisa ngangkat 20 orang loh ya. Stay di sini atau ini karyawannya? Ada yang stay, ada yang freelance, ada yang gitu. Oke, ini tadi belum tanya ini. Tadi kan udah 3 bulan di Instagram dapat orderan hampir 100-an gitu kan ya.
berarti 1 bulan pertama omsetnya bisa berapa nih Mbak untuk toko tas import aja? Yang 1 bulan pertama, 1 bulan pertama itu sekitar pendapatan bersih atau Bersihnya, omset bersihnya. Oh, berarti pendapatan bersihnya Iya, itu sekitar 10 juta. 10 juta? Iya. 1 bulan pertama itu ya? Iya. Gila, nah ini dia ya buat kamu yang mungkin biar semangat nih yang mau buka toko online di Instagram aja 1 bulan ini bisa dapat omset 10-12 juta. Nah, dari 1 toko ya Mbak ya? Iya, pas awal buka. Pas awal buka loh itu, jadi mungkin bisa jadi semangat nih buat kamu yang mau ada niat untuk buka online shop di Instagram mungkin ya. Kalau Mbak Zo aja bisa dapat omset 10-12 juta, kamu juga pasti bisa ya. Itu baru toko pertama nih ya Mbak ya. Berarti sekarang nih udah punya banyak, ada 15 toko dari berbagai produk juga. Kalau boleh tahu berapa nih omset bersih dari semua toko online-nya nih Mbak? Dikurangin biaya-biaya karyawan dan lain-lain ya. Kalau omset semuanya kotor dulu, Kotor dulu, itu sekitar 2M. 2M, gila, 1 bulan ya Mbak? Iya, itu hitungannya saya punya sekitar sekarang 1 bulan 1,5 sampai 2M. 1,2M. Iya. Oke, kemudian ketika setelah dipotong-potong gaji karyawan dan lain-lain sebagainya, bersihnya berapa berarti? Sekitar 20-30%-nya. Berarti 20%-nya ya? Iya, Berarti 20-30%-nya. Kalau sekarang karena persaingannya kan semakin ketat. Jadi Benar. kalau misalnya dulu pas awal buka toko saya bisa ngambil keuntungan 50-100% kan. Oke. Sekarang cuma bisa 20-30%. Cuma kapasitas penjualannya kan banyak. Jadi keuntungannya semakin tinggi. Oke, berarti kalau omset kotornya sekitar 1-1,5 dan bersihnya itu 20%-nya kurang lebih sekitar 200-300 juta. Iya, sekitar Wow, itu. gila, 200 juta per bulan, guys. Pantes aja bisa beli 2 apartemen ya. Gila, berarti penghasilan 1 bulan itu bisa buat beli 1 unit apartemen loh, bener ya? Iya, Wih, dulu masih murah kayaknya ya. Harganya udah tinggi apartemennya. Wih, gila ya, ini usaha online shop aja loh ya, punya 15 toko. Berarti dari 2014 sampai sekarang sekitar kurang lebih 6 tahun ya Mbak ya. 6 tahun, dari yang awalnya omset bersihnya 10 juta, sekarang dalam waktu 6 tahun ini 1 bulannya 200 juta. Wih, gila. Ini ngefek nggak mau selama ada pandemi corona ini untuk penjualan? Kalau online sih ngefeknya paling cuma 10-20% aja. Dikit sih. aja berarti ya? Tapi ada beberapa produk itu yang naik penjualannya malah. Kayak misalnya skincare itu malah naik Mbak penjualannya. Misalnya kayak botol itu juga naik. Terus pas waktu lebaran itu batik itu juga naik. Kan orang-orang kan mau offline kan takut, akhirnya Bener. ke online gitu. Jadi nggak ngaruh-ngaruh banget, soalnya ada yang naik ada yang turun. Malah di sisi lain malah menguntungkan ya adanya pandemi ini ya. Kalau online. Wah, ini dia ya. Jadi mungkin buat kamu yang sekarang mungkin masih merasakan dampaknya corona gitu kan ya Mbak, aduh nggak bisa ngapa-ngapain, malah pendapatan turun, karena kan juga di sisi lain banyak banget entah karyawan, entah pengusaha yang benar-benar turun kan, entah omsetnya, penghasilannya gara-gara pandemi ya Mbak ya. Jadi mungkin apalagi juga banyak orang yang dirumahkan gitu, atau mungkin masuk kerja tapi penghasilannya berkurang gara-gara ada pandemi ini. Nah, ini juga mungkin bisa jadi salah satu jalan nih buat kamu, solusi buat kamu. Coba aja bergerak di bidang online ya, buat bantu penghasilan kamu yang sekarang mungkin lagi terdampak. Nah, itu dia. Nah, dari 15 toko ini udah punya banyak reseller juga nggak Mbak untuk tiap produknya? Banyak sekali Mbak. Banyak banget ya. Nggak sampai nggak bisa ngitung. Kalau di marketplace kan sekarang kan ada sistem dropship itu. Jadi orang-orang itu dari mana aja itu bisa langsung bisa nge-dropship. Wow, gitu. Kalau reseller pertama ini dapetin dari mana? Waktu buka di Instagram atau di marketplace-nya? Kalau reseller pertama ya di Instagram Mbak. Waktu itu di Instagram juga banyak juga sih resellernya. Cuma kalau sekarang kebanyakan marketplace. Di marketplace ya. Waktu dapat reseller itu memang buka slot untuk reseller, menawarkan, "Hai guys, kalau misalnya kamu jadi resellerku dapat untung segini nih," gitu, Iya, atau seperti memang itu seperti juga. itu ya. Kan kalau harga reseller sama harga end user kan emang beda. Beda, benar. Oke, jadi untuk yang pertama, reseller pertama tuh ada berapa banyak tuh? Satu bulan pertama mungkin cuma 10 reseller ya.
Oke, 10 reseller. Jadi omset yang tadi 10 juta itu dibantu sama hasil dari reseller itu juga ya? Iya, Dari cuma reseller. kan reseller kan jualnya nggak berarti banyak mbak, paling seminggu cuma 2. Oh gitu. Tapi lumayan bantu juga lah ya. Lumayan bantu. Oke, kalau dari marketplace nih, kadang juga kan ada orang yang kalau udah tokonya udah rame banget, ngedropshipnya itu juga kadang agak susah gitu kan. Kalau di sini ngedropshipnya langsung di marketplace itu juga atau mungkin lewat via WA atau gimana? Via WA bisa, marketplace bisa. Kalau misalnya nggak mau ribet ya via marketplace. Kalau via WA kadang kan saya slow respon gitu kan. Itu emang betul. sekarang yang belum saya perbaiki itu sih. Mungkin kedepannya mau saya perbaiki biar saya bisa fast respon gitu. Oh gitu. Jadi belum ada admin yang pegang WA nih khusus balas chat-chat reseller gitu masih Kalau belum. reseller belum. Gitu. Kalau Jadi emang reseller saya. lebih banyak di ini ya marketplace-nya ya. Soalnya kan kadang ada kita yang bisa buka toko di marketplace A tapi dia juga ngambilnya di Shopee misalnya ya. Aku buka toko di Shopee tapi aku ngambilnya di bakso di Shopee juga. Itu kan nggak bisa double resi tuh. Iya, nggak Nah kalau bisa. kayak gitu berarti gimana? Ya harusnya top dia berarti. Oh, Kalau misalnya apa Hmm. namanya reseller saya itu jualannya ke orang langsung, ke orang lain langsung itu Itu bisa bisa di ya? marketplace. Cuma kalau dia jualnya ke marketplace lagi itu nggak bisa. Nggak bisa Harusnya berarti ya. top. Oh seperti itu ya, kecuali mungkin belinya di Shopee-nya Mbak Su ini kemudian jualnya di Tokopedia itu masih bisa ya? Itu tetap nggak bisa. Oh, nggak bisa juga ya? Sekarang soalnya Oh, resinya gitu. kan langsung resi cashless semua. Jadi nggak bisa lagi kayak gitu. Oh gitu. Jadi kalau mau jadi reseller harus ke end user. Kalau misalnya mau jualan di marketplace ya stop berarti. Oh gitu. Atau bisa lewat WA itu kan. Lewat WA gitu ya. Nah itu dia ya salah satu cara juga. Misal kamu ingin jadi dropshipper gitu ya Mbak ya atau reseller. Oke. Terus juga ini kan udah selama 6 tahun bergerak di bidang online shop gitu. Suka dukanya apa sih Mbak selama menjalankan bisnis ini? Yang paling duka banget itu ya, itu sering banget itu dibilang kalau misalnya saya itu punya pesugihan. Itu orang-orang sirik berarti ya? Iya, jadi banyak yang nggak percaya gitu loh. Kamu dulu kan kayak gini kehidupanmu juga sederhana, kok tiba-tiba kamu punya mobil, punya rumah, punya ini, punya itu gitu. Kok tiba-tiba semuanya Secepat gitu itu secepat gitu kan ya. gitu. Kenapa gitu? Kalau orang awam kan mungkin kan berpikirnya oh nggak logis nih, akhirnya dibilang punya pesugihan. Benar. Banyak yang bilang kayak gitu mbak. Wih, itu ngomong langsung atau mungkin ngomong Iya, ngomong di buat belakang, cuma langsung mulut, tapi banyak orang, banyak sekali yang ngomong kayak gitu. Sampai orang tua saya di desa gitu, itu juga dibilang kalau misalnya anaknya punya pesugihan. Wih, gila. Emang dulu awalnya tinggalnya di mana sih Mbak asalnya Mbak Su ini? Di Magetan. Di Magetan. Itu emang bukan di sebuah kota besar gitu dulu tinggalnya. Cuma desa gitu. Di desa gitu kan ya, kemudian kuliah di Jember, bisa sukses toko online, dapat omset 10 juta per bulan saat itu, sampai dikira waktu itu emang sampai beli apa sih sampai orang-orang yang ngatain dikira pesugihan lah apa Waktu itu kan rumah orang tua saya kan kurang bagus mbak. di Jember Di Magetan itu. Orang tua saya kurang bagus, jadi sebelum saya beli rumah sendiri itu memperbaiki dulu rumah orang tua. Jadi hasil usahanya itu selain untuk ditabung juga untuk bantu orang tua gitu kan Orang ya. tua dulu, biar orang tua juga istilahnya senang gitu. Bener bisa ngebahagiain orang tua gitu kan ya. Orang tuh sempat nanya enggak ini kamu dapat uang dari mana? Ya sebenarnya gitu juga, soalnya kan banyak orang yang pikiran negatif kalau pesugihan gitu kan. Iya. Terus akhirnya ibu saya tanya, saya jelaskan, oh gitu kok enak ya gitu. Akhirnya adik-adik saya juga saya ajari. Sekarang pun adik saya juga jadi reseller saya, kuliah di kedokteran itu biaya sendiri. Wih gila, ini dia ya hasilnya nih. Selain bisa punya jutaan omsetnya, bahkan ratusan juta untuk sekarang, bisa benerin rumah orang tua, bisa punya mobil dan aset-aset lainnya ya. Mbak Zo ini juga mengajari nih adik-adiknya buat mengikuti jejaknya sampai bisa kuliah di kedokteran dengan modal sendiri ya Mbak ya. Biaya sendiri dari hasil online shop juga. Nih gila ya, ini bener-bener keren banget nih, patut dicontoh nih ya. Terus bisa buatin rumah bagus gitu untuk orang tua. Apa dari situ jadi orang-orang banyak yang mengira itu ya? Bukan cuma itu aja, teman kuliah juga ada. Teman kuliah yang berpikiran negatif seperti ngelihatnya Mbak Zo ketika udah punya apa nih kan
orang tua di desa nih yang ngomong orang-orang sekitar. Nah, kalau teman-teman kuliah ngeliatnya dari mana nih? Kan saya punya apartemen, Mbak. Itu jadi waktu masih kuliah? Pas masih kuliah itu sampai sekarang saya baru lulus. Oh iya? Wih. Tapi udah nikah ya waktu itu ya? Iya, tapi apa kuliah sambil nikah sih. Oh gitu. Jadi ketika teman-teman tahu, wah Zu punya ini apartemen nih gitu, langsung dikiranya ini punya pesugihan. Berarti saat itu masih baru-barunya ini ya, ada usaha ini juga. Iya, waktu itu juga udah pada apa namanya kok bisa secepat ini sih akhirnya berpikiran tadi. Oh seperti itu. Terus selain itu apa lagi nih Mbak suka dukanya nih Mbak? Suka dukanya itu telat kuliahnya. Oh gitu ya, nggak selesai malah ya. Kalau ini jangan dicontoh ya. Telat kuliahnya. Berarti memang kita harus ada satu yang harus diperjuangkan, tapi satu sisi ada yang harus dikorbankan. Iya, Jadi cuma seperti itu ya. alhamdulillahnya juga udah lulus sekarang. Oh gitu, ya alhamdulillah walaupun telat ya. Oke, jadi kuliahnya di mana nih Mbak? Di jurusan apa? Fakultas apa? Di kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Iya. Waduh, kedokteran gigi nggak di ini sama dosennya. Nggak diomelin, kenapa nggak selesai-selesai? Enggak kok, malah dosen saya yang dukung, ayo cepat diselesain, eman lo udah bayar mahal-mahal gitu tapi ya. nggak selesai. Tapi akhirnya selesai juga ya. Iya, alhamdulillah dosennya baik-baik semua. Oke, sampai berapa tahun nih berarti Mbak masa kuliahnya? Aduh, Jangan disebutin ya. Oke, yang penting ini udah lulus aja gitu ya. Iya. Wah. Alhamdulillah udah lulus. Nah ini dia, berarti sekarang harusnya jadi dokter nih Mbak. Harusnya, tapi Harusnya jadi dokter. awalnya fokus ke ini dulu aja. Fokus di online shopnya dulu ya. Gila, ini dia ya, lulusan kedokteran. Tapi mungkin bisa jadi ini ya hasilnya lebih tinggi dari online shopnya daripada kedokteran, jadi dokternya mungkin ya, bisa jadi nih. Akhirnya sampai sekarang menggeluti di dunia online-nya ya. Oke, ini kayaknya kita udah banyak banget ngobrol seputar online shop. Sedangkan sekarang yang aku tahu Mbak Zo ini usahanya nggak cuma di bidang online shop aja ya, juga punya bisnis lain ya, ada franchise yang itu ya. Oke, nah sebelum kita lanjut di obrolan-obrolan ini ya yang bisa menginspirasi kamu, kita akan akhiri dulu untuk video ini ya. Jadi buat kamu kalau misal pengen tahu kayak gimana sih kelanjutan ya seorang Mbak Zo ini yang awalnya punya bisnis online kemudian bisa mengembangkan sayapnya dengan memiliki bisnis-bisnis lainnya, jangan kemana-mana, tetap ikuti dan juga tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nanti di akhir video aku juga akan bagi kuis ya, ada pertanyaan dan juga ada hadiah buat kamu. Jadi jangan mana-mana, tetap di segmen ini ya. Ini mungkin bisa kasih tips nih ke penonton yang ada di sini gitu kan. Jadi gimana sih bisa cara nabung yang mengelola keuangan sampai bisa punya aset, bisa investasi. Itu mungkin bisa bagi-bagi cerita nih Mbak. Yang pertama itu